Ya ngomong. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy'ibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tenjenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'ala. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Tidak, keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan. Karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid, kalau kata mustahid itu lucu ngomongnya, itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata', pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin
salah. Kalau pendapat kamu salah, tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan yang dasinan itu penjajah, sehingga mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatul istihad, dengan alat-alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat, ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang hal, itu bodoh sekali sampai gak tahu mana hal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi gak tahu kalau melihat Allah itu hal, sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa jadi? Unazzihu dzalikal jamala an nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong Gresik. Koyok gak ngergani pangeran. Seben sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan, berarti gue gurih lagi. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa.
Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, kata. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar, atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi, ini lil muamalah kan kasus ya. Mau disalahkan tuh ada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh, kalau saya ngopi dengan Kiai pasti halal. Karena begini, berjalan saja bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi, kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih, ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran, lo kok nazar muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyal, bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ya. Bisa bahsul masail terus ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan itu kan, wah poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Robai jalan-jalan, jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Coba kok enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada poluan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu, dari 10 yang tes jadi dokter kandungan itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua.
Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir cinta ini nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi, karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf, nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, karena memang susah. Enggak, misalnya memang tak bedai, tak beri yang enggak, misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Nah, itu kriminalnya sampai Anda harus begitu itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan?
Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Udah sama pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ora barokah maksiat. Wis ora ono barokah blas. Maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya